kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Masyarakat, ya, kami tetap berjuang bersama, tidak ada pengkhianat. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Di tengah bergulirnya proses hukum kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terkait tuduhan ijazah palsu mantan Presiden RI yang ke-7, Joko Widodo, Roy Suryo menegaskan bahwasanya ia juga orang yang turut merancang dan menuliskan Undang-Undang ITE. Roy mengatakan orang yang bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE adalah orang yang kemudian melakukan pengambilan data yang tidak sah, pengambilan secara ilegal. Dalam sesi keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengatakan perbuatan Dian Sandi, orang yang pertama sekali memposting foto ijazah Jokowi ke publik, dengan kesadarannya sendiri, sehingga postingan tersebut telah ramai dan banyak orang yang melihat, bahkan sampai jutaan orang yang melihat postingannya. Terima kasih, tadi sudah ada penjelasan dari Mas Gafur Sangaji dan juga dari Mbak Soraya. Saya ingin tambahkan sedikit bahwa insya Allah selaku orang yang turut membuat atau merancang dan menuliskan naskah akademik dari Undang-Undang ITE, ya, di pasal 32 itu, kalau orang yang bisa dikenakan itu adalah orang yang kemudian melakukan pengambilan secara tidak sah, jadi mencuri saja. Dian Sandi dengan kesadarannya sendiri, dia memposting itu kepada publik, kepada khalayak publik, sehingga semua orang bisa melihat. Bahkan hari ini sudah jutaan orang, ada sekitar 8 atau 9 juta yang melihat itu dan bahkan mendownloadnya. Jadi dia sendiri yang menaruh itu ke tempat publik, bukan harus ada yang mencuri, dan sampai sekarang datanya masih ada. Itu yang paling penting saya tambahkan. Roy Suryo resmi mencabut kuasa hukum terhadap salah satu kuasa hukumnya, yaitu Ahmad Kozinudin. Keputusan itu disertai pernyataan Roy yang menyebutkan adanya pihak yang berkhianat. Roy Suryo mengatakan pencabutan kuasa tersebut telah ditetapkannya melalui surat yang sudah ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2026. Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Juli 2026, Roy Suryo menjelaskan Ahmad Kozinudin tidak lagi menjadi bagian dari tim kuasa hukumnya karena tidak mendampinginya dalam kasus persidangan pra-peradilan dan sidang eksepsi yang dijalankan oleh Dr. Tipa. Roy menegaskan tim kuasa hukum yang akan tetap mendampinginya hingga sidang pokok perkara antaranya adalah Abdul Gofur Sangaji dan Soraya. Tidak ada lagi yang mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo. Roy Suryo pun dengan tegas, mereka akan terus berjuang untuk membongkar ijazah palsu Jokowi dengan tidak ada yang boleh mengatasnamakan rakyat, tetapi memenggal kepala rakyat atau mengorbankan orang lain. Kalau memang mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya, ungkap Roy Suryo dalam menyindir Ahmad Kozinudin. Nah, ini hal penting yang kedua, ya. Menjawab beberapa pertanyaan penting banget. Menjawab beberapa pertanyaan, saya menyatakan benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli yang lalu. Surat itu menegaskan bahwa tim kuasa hukum yang akan mendampingi saya sampai ke sidang pokok perkara, tidak hanya di pra-peradilan, adalah tim yang selama ini sudah mendampingi saya, yang sudah berjuang mendampingi saya, yaitu yang antara lain isinya adalah Mas Gafur Sangaji dan Mbak Soraya, bukan yang lain. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo, juga insya Allah juga Dr. Tifa yang saya tahu, ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Tifa, dan bahkan menegasikan
eksepsi dan juga menegasikan pra peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud, dan terutama untuk pihak mainstream, pihak TV, tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan itu. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang, silahkan. Dengan tangan terbuka, kami masih menerima kehadiran teman-teman, dan untuk masyarakat, ya, kami tetap berjuang bersama, tidak ada pengkhianat. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri. Saya kira itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan sih. Ya, hati saya masih tetap ingin bersama teman-teman TAKA, dan tidak perlu saya sebutkan, ada beberapa ya, beberapa atau banyak teman-teman TAKA yang sudah japri saya dan menyatakan memaklumi adanya surat ini, dan mereka menyayangkan adanya oknum ini, dan mereka juga tidak tahu menahu kalau kemudian beredar meme-meme yang mengatasnamakan mereka. Ini penting ya, mereka tidak tahu menahu soal itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau harus ada penegasan, karena surat kuasa khusus itu dulu terus banyak nama. Saya nggak mungkin mencuplik satu nama, ya, karena secara hukum harus semuanya digugurkan, dibatalkan. Jadi tidak ada lagi surat kuasa untuk TAKA, tapi itu dengan rasa saya yang setelah saya istiqoroh, ya, saya benar-benar memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini harus saya lakukan. Karena bagaimanapun juga TAKA itu sudah membersamai saya lebih dari setahun ini, dan teman-teman juga, termasuk Mas Gafur, termasuk Bu Aya, itu kan juga dari TAKA. Jadi sebenarnya nggak perlu dimasalahkan, ya, apapun namanya, kalau masih tetap ingin bersama. Saya kira itu ya teman-teman yang ingin saya hadirkan, dan terima kasih untuk semua teman-teman, dan kita nanti yang ada di dalam mungkin kalau melihat mana yang tim beneran, mana yang tidak. Nah, kalau yang tim beneran itu yang pakai ini. Nah, tim Roy Suryo ini ya. Gitu, dan saya juga support kepada Dr. Tifa sekali lagi. Maka saya juga ketika sidang Dr. Tifa besok akan menggunakan pin ini juga. Keadilan untuk Dr. Tifa. Jadi kami tetap kompak, dan semalam saya mengeluarkan tayangan kami berdua selama 15 menit. Statement saya bersama dengan Dr. Tifa ada di Roy Suryo Official, dan juga ada di Dr. Tifa Channel. Jadi bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu para penonton dengan sikap Roy Suryo? Kalau memang Bapak dan Ibu sekalian ingin meninggalkan komentar, tinggalkan di kolom komentar.